Aman-aman terus. Yuk, aman, maju. Terus. Bawa kiri. Jauh. Mundur dulu. Terus. Jauh. Ya lurus. Jauh. Yuk, terus. Terus jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Aduh, tadi kayak pengen nyerah gitu ya. Pengen nyerah, udah mau balik lagi aja gitu. Karena jalannya benar-benar ekstrim, terus di bawahnya itu bekas longsor. Namun modal nekat akhirnya Kang Hakim sampai juga nih di kampung halamannya Mbah Mijan. Dan tadi sempat nanya-nanya juga sama warga, ya alhamdulillah ketemu rumahnya Mbah Mijan. Katanya di ujung perkampungan ini. Ya masih lumayan jauh dari sini. Terus juga yang tadi Kang Hakim lewatin ya, yang apa? Bekas longsor tadi, yang jalannya rusak, bukan rusak sih, penuh dengan lumpur. Pakai mobil juga sampai gemeteran, takut terperosok, jatuh ke jurang gitu ya. Ternyata itu tuh merupakan area pemakaman, area kuburan. Dan seperti inilah suasana di kampung halaman Mbah Mijan ya. Modal nekat akhirnya nyampe juga. Banyak sekali rumah-rumah mencil di sini. Ya, di sana juga ada rumah satu ya, rumahnya tuh pada bagus-bagus. Terus dari pusat kota ya, pusat kota atau apa, pusat kecamatan Buayan kalau nggak salah ya, dari daerah Gombong, Kebumen ke sini tuh kurang lebih ya 45 menitan pakai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan jalannya benar-benar ekstrim, naik turun. Istri saya aja tadi sampai katanya udah deh pulang lagi aja ya, bener gak Bun? Karena lihat jalannya, waduh, ekstrim banget. Apa? Kotor. Nah itu di bawah ada satu rumah ya, rumahnya bagus banget, mencil ya Bun ya. Terus dikelilingi hutan kayak gini. Dan untuk ke rumahnya Mbah Mijan ke sini nih. Nah ini tadi ketemu sama si AA. Ke sini, dan rumahnya itu berada di paling ujung. Dan Mbah Mijan sendiri terkenal di kampungnya itu dulunya itu bocah ajaib ya. Waktu kecil itu mempunyai kelebihan. Nanti kita tanya langsung aja sama keluarganya, sama orang tuanya, seperti apa sih kisah semasa kecil Mbah Mijan ini. Yang penasaran, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Tadi sih sempat frustasi ya, ini parkir mobil di mana? Dan alhamdulillah ada pekarangan yang cukup luas nih, jadi bisa parkir. Ini walaupun berada di ujung, di area pegunungan, namun kampungnya itu benar-benar sangat asri sekali ya, sangat nyaman untuk ditempatin. Ini baru aja turun hujan, wah ini banyak pohon kelapa kayak gini, Masya Allah luar biasa ya, indah sekali. Cuman ya jalannya aja ekstrim. Untuk bisa sampai sini tuh ya benar-benar harus modal nekat.
Lihat mobil aja kotor kayak gini, parah. Ya mudah-mudahan Kang Hakim pulang lagi ya, jalannya lewat sana bisa selamat, aman di jalan, nggak ada hambatan. Ini mungkin ya rumahnya ya, karena di ujung katanya, di ujung warna biru. Nah ini kebetulan banget nih rumah warna biru. Itu ada yang lagi bersih-bersih, teteh, kita coba nanya. Assalamualaikum Mbak, teteh, mohon maaf numpang tanya, kalau rumahnya Mbah Mijan tuh yang mana? Yang ini. Oh yang ini, Ya. bener ya. Tadi nanya sih di depan, katanya rumahnya tuh paling ujung, warna cat biru. Iya. Kalau Mbak tuh berarti siapanya Mbah Mijan? Saya itu apa? Saudara. Saudara Mbah Mijan, Ya. adik atau kakak? Dia masih sepupu. Masih Dari sepupu. sih, ya. Oke. Tapi kalau Mbah Mijannya ada di sini, Gak ada di Jakarta. di Jakarta. Berarti yang nempatin rumah ini siapa? Ibunya. Ibunya. Ada ibunya. Ada. Di mana? Oh itu. Iya. Oh itu ibunya ya. Mbak, makasih ya Mbak ya. Sama Mbak siapa ini namanya? Mbak Lasia. Mbak Latiah. Lasia. Lasia. Makasih Mbak. Iya. Oke, kita lanjut ke ibunya Mbah Mijan. Assalamualaikum, Ibu. Maaf, ganggu waktunya. Aduh, lagi apa ibunya nih? Ini lagi metik bahan sayuran. Hayu. Halo, siapa Mas? Boleh turun nih, Bu? Boleh. Aduh, Dari mana bismillahirrahmanirrahim. nih? Kenalin Bu, sebelumnya saya Hakim, Oh, iya. Dari- Aku Samija, ibunya Mbah Mijan. Ibu Samija. Saya dari Majalengka datang ke sini ya karena ada teman saya Mas Eko yang pernah ke sini sama Mas Acan. Oh iya. Heeh. Saya penasaran nih, pengen silaturahmi ke sini tapi waduh luar biasa Bu. Jalannya tuh bener-bener ekstrim. Oh iya, enak kan? Enak Modal kan? nekat, Bu. Inilah ya pokoknya namanya juga desa Heeh. yang lika-liku ya, desa tua, namanya desa tua di Dukuh Karangwuni, Desa Wondodadi, Kecamatan Buayan, Kabupatennya Kebumen. Ini yang paling tinggi adalah gunung di sini, yaitu ada Gunung Arjuna. Oh di sebelah sana. Iya, itu Gunung Arjuna, itu Gunung Cinde, itu Iya. ada Gunung Dur, ada Gunung Lanang tuh. Ini tuh berarti di puncak gunung ya? Ya di puncak gunung Ini namanya desa paling tua di sini. paling tua Di Kabupaten Kebumen atau di Jawa Tengah? di Kabupaten Kebumen, Paling tua. Waduh, desa apa tadi teh? Karangwuni. Karangwuni ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi sama ibunya Mbah Mijan. Karena kalau Mbah Mijannya berarti ada di kota ya Bu ya? Ya, di kota terus. Ada apa sih benar, Mas? Enggak Bu, pengen ngobrol aja sama Ibu ya kisah-kisah seputar Mbah Mijan waktu kecil. Katanya kan terkenalnya di sini tuh Mbah Mijan tuh bocah ajaib waktu kecilnya. Alah, kata siapa? Biasa-biasa aja, anak orang desa. Ada udah kelihatan kelebihannya waktu kecil katanya kayak gitu. Ya, enggak sih, ya enggak juga, cuma ya mungkin karena dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sambil Ya, nggak apa-apa ini ya, sambil ngupas kerja. sebentar ya. Mm-mm. Itu namanya apa? Kalau masih kecil, memang sebelum lahir juga udah ada tanda-tandanya kalau Mbak Mijan itu memang seperti itu. Tanda-tandanya kayak gimana Bu? Tanda-tandanya seperti saya mengandung baru 2 bulan ya, baru 2 bulan kita kandung tuh ternyata ada orang yang menyampuri di ajaibnya itu ya, ada ajaib Bapak kalau mimpi ya. Kalau mimpi ada orang yang menyampuri saya, itu adalah orang gentur. Kalau orang gentur itu, kalau di sana orang apa namanya? Gentur, saya kurang paham tuh. Gentur tuh apa tuh Gentur maksudnya? itu adalah orang sakti. Oh gitu. Ya jadi semacam orang sakti di dalam Iya. mimpi Ibu mendatangi Ibu. Iya, sesudah itu, jadi saya di jalan membawa gula mau ke pasar. Saya di setengah jalan itu semaput. Saya semaput apa kalau semaput itu? Semaput tuh kayak gimana maksudnya tuh pengertiannya? Pengertian kalau semaput ini kalau pingsan. Oh gitu. Ini pengalaman juga ya. Berarti semaput tuh bahasa Jawa ya? Saya kurang mudeng bahasa Jawa, kurang ngerti gitu Bu. Iya. Mohon maaf soalnya dari Sunda. Oh iya. Mm-mm. Maaf juga saya ini. Silakan yuk duduk, masuk bagaimana? Masa di sini aja. Boleh, enakan di sini Bu ngobrolnya. Nanti setelah ngobrol dari sini kita masuk ke dalam, lihat ruangan-ruangan ya, apa istilahnya, kenangan-kenangan masa kecil Mbah Mijan selama tinggal di rumah ini.
kenangannya nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, karena zaman dulu itu saya kan ya belum mampu juga. Untuk satu penghasilan, dua harmoniskan masalah keluarga. Jadi belum ada uang untuk menyimpan foto-foto atau gimana, dan rumahnya juga direhab. Jadi nggak ada itu. Berarti ini bangunan baru ya Bu ya? Iya. Waktu dulu Mbah Mijan kecil di sini mah rumahnya nggak kayak gini? Enggak. Rumah Ada panggung sini atau foto, gimana? Ya ada ya rumah biasa kayak seperti ini, kayak rumah kayak ini. Oh, rumah kayu. Ya rumah panggung lah kalau di Sunda dibilangnya ya Bu ya. Betul betul. Oke. Dan Mbah Mijan ini terkenalnya itu seorang peramal ya. Betul, seorang peramal itu dimulai dari maksudku kelas 1 SMP. Berarti usia 12 tahun pas mulai balik. Belum 12 malah. Belum ya, mungkin karena sekolahnya SD itu masih kecil. Mm-mm. Sekitarnya gitu ya. Ya ukuran seperti itulah ya kira-kira 13-an. Waktu kecil nih ramalan-ramalan yang jadi kenyataan apa tuh Bu? Barangkali Ibu ingat. Yang saya ingat masih kecil itu orangnya memang diam ya, nggak pernah minta ini dan itu kayak gitu ya, nurut apa yang dikatakan ibu dan bapak itu, nurut sekali anaknya, manut. Terus enggak seperti teman-teman itu ada mainan apa kepengin, terus ada apa namanya, ada orang layangan, ada apa, anak-anak kan sepertinya gitu ya, main-main lah ya, itu nggak kepengin, cuma lihat-lihat. Yang diinginkan cuma wayang yang dibikinkan dari seng atau dari kayak ini, kayak semacam ini yang sudah menjadi kelari. Dari kelari itu yang itu, kayak itu yang udah kering. Oh, yang udah kering, dianyam gitu. Iya. Ya cuma dilipat aja kayak gitu. Terus pakai kerdus bikinin wayang sama ayah. Cuma itu tok. Terus setiap malam, setiap hari cuma cerita ya, cuma wayang-wayangan gitu, mainkan wayang. Enggak, maksudnya ramalan misalkan jadi kenyataan untuk masa depan. Iya, apa tuh? Dia meramalnya kayak gini. Saya ingin punya pusaka ini, saya ingin punya jimat yang seperti ini, kayak gitu. Itu kenyataan. Keinginan, iya. Masih kecilnya seperti itu. Jadi terus saya ngomong, ya kalau seperti itu harus jadi anak yang prihatin. Kalau jadi anak yang prihatin pastinya bisa. Jimat itu adalah untuk kekuatan. Itu dari gaib saya ngomongnya gitu. Terus dia ngomong tanya bla 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 bla. Setelah tanya, setelah besar umur sekitar 15 tahun, dia untuk bertapa di gua, di gunung, di kali, di apa ya namanya, di kali. Di gua mana Bu? Sekitaran sini atau bukan? Jauh. Di ada yang di Tugu, ada yang di Watu Kelir, Ayah ya, itu ada yang di, ya kalau di sini cuma sekedar 3 hari atau berapa hari kayak gitu kok. Itu, di rumah itu prihatin, iya. Prihatin adalah seperti itu. Terus dia dari kecil tuh nggak bisa naik pohon sampai sekarang. Walaupun pohonnya pendek. Betul. Nah, jadi setiap orang itu pasti ada kelemahannya. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Iya. Nah, kekurangannya berarti walaupun pohonnya pendek, Mbah Mijan itu nggak bisa naik pohon. Enggak. Masya Allah. Ada pohon mangga yang segini besarnya, dia naik karena kemarin kan di situ di bawah itu masih ada di sini. Seperti besarnya seperti ini. Makin tingginya ya ada segini. Dia naik katanya mau memetik buahnya karena buahnya itu pancen lebat sekali ya. Terus dia naik sampai ke ranting namanya ya itu ya. Ke ranting besarnya pokoknya hampir hanya segini besarnya itu. Dahan pohon ya. Ya dahan pohonnya. Itu jatuh sama Mbah Mijannya. Mijan cuma berdiri nggak berdiri, terus ketawa itu gitu. Jadi kayak ada pendamping apa ya yang namanya tuh pendamping goib atau apa tuh Bu dibilangnya tuh? Iya, saya nggak tahu. Cuma itu. Terus dia sudah
pernah, pokoknya sering melihat apa sih namanya, makhluk halus, sering-sering gitu. Karena mungkin punya indera keenam ibu, atau misalkan Ya, udah mata tahu. itunya udah Terus, terbuka. tapi dia adalah anak berani. Luar biasa. Dari sini kalau Mas tadi lewatnya mana? Lewat apa sih, dari Buayan? Oh, dari Buayan. Heeh. Berarti naik Gunung Tugel. Iya, nggak tahu di Gunung Tunggal, nggak tahu apa tuh. Pokoknya Yang nanya-nanya. naik Gunung Tugel itu ada hutan, di tengah itu Heeh. ada hutan. Heeh. Yang tanjakannya lumayan lah ya. Heeh, ekstrim banget. Heeh, jadi nyiku ya, Iya, nyiku terus betul. nanjak. Betul. Terus setelah itu ada apa namanya, lapangan, Heeh. ada rumah toko ya, ada toko. Betul. Ya berarti ini lewat Gunung Tugel. Heeh. Nah itu masih zaman dulu itu jalannya masih tapak, terus masih hutan, belum ada lampu, belum ada orang, belum ada rumah. Itu dia sudah ngaji ke pondok ini Wonodadi ya, Wonodadi, masih umur 10 tahun. Jalan kaki berarti Bu? Jalan kaki malam-malam, hujan lebat, ada apa namanya, petir, ada angin, dia nggak takut sama sekali. Luar Terus biasa, lagi Masya Allah. ada katanya berpapasan dengan yang namanya, kalau di sini sing namanya apa ya, kalau di sini namanya gogor sih ya, kalau mungkin kalau bahasa Sunda apa, Gogor itu apa? belacan apa macan apa sekitar Oh, apa gitu. aden-aden. Oh iya kayak gitu lah ya, pokoknya. sekitar aja mungkin gitu. Jajaden, makhluk goib yang dari macan itu kan? Ya nggak tahu ya, nggak mungkin apa dari jadian apa nggak tahu nggak. Hmm? Dan terus mau papasan, dia menyelinap di batu yang besar di situ. Dia lihat, anak saya lihat tuh, bisa lihat. Terus ada namanya apa, kelihatannya orang tapi ternyata hilang. Terus lagi ada mayit ya, ada mayit itu ternyata hilang. Terus banyak makhluk halus yang sering dilihat. Berarti banyak sekali keanehan-keanehannya Bu ya. Bu, saya izin boleh nggak lihat rumahnya? Boleh. Review rumahnya, boleh? Silakan. Bareng ibu. Ibunya mungkin diantar sama ibu, kan nggak enak masa masuk. Iya iya Nyelonong. iya. Oke. Silakan. Oh, Maaf ya. Oh, ibu duluan. Di sini. Oke. Jadi Mbah Mijan waktu semasa kecilnya tuh sering mengalami kejadian-kejadian mistis atau kejadian-kejadian aneh. Namun beliau itu kayak semacam ada khodam pendamping kayak gitu ya. Jatuh dari pohon aja langsung berdiri celep kayak gitu. Makanya di sini tuh mendapat julukan si bocah ajaib waktu semasa kecilnya. Oke, kita review rumahnya yuk. Rumah Mbah Mijan. Ya, rumah kampung halamannya kok, rumah ibunya ya. Berarti Mbah Mijan udah lama tinggal di Jakarta ya Bu ya? Udah bertahun-tahun. Lama ya, ada 12-an tahun. 12 tahun tinggal di Jakarta. Berarti pulang ke sini Tahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali. pas hari raya Idul Fitri. Ya, silakan. Oke, boleh Ibu. Yang tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Seperti ini. foto Ibu waktu melaksanakan ibadah haji atau umroh ini Bu? Umroh. Alhamdulillah. Berkat Gusti Allah. Masya Allah. Nah, ini ruang tamunya ya Bu ya. Ya, ini ruang tamunya, sekedar pokoknya kita usah bersyukur, alhamdulillah udah punya rumah yang seperti ini. Ya, ini adalah berkat dari jerih payahnya Mbah Mijan. Jadi Pak Mbah Mijan ya, berbakti pada orang tua, bangun rumah di kampung halaman. Ya. Ada juga Bu foto waktu semasa kecil atau waktu yang masih kecil muda? udah ada. Ini kamarnya Mbah Mijan. Oh, ini. Pulang. Ini kamarnya Mbah. Oh, itu ada yang tidur. Bapak. Ya udah Bu, nggak enak. Jadi ini Ini kamarnya Mbah ruang Mijan TV, ya. main anak-anak tuh. Ayo dikenalin. Cucu Bu, Dede, Cucu semua. Ayo. kenalin. Salim. Salim. Salam gitu. Siapa ini sama saya namanya? Putri Ya. Ulan, cucu Ibu ya Bu ya. Iya. Ini rumahnya 2 berarti ya? Atau gimana ini Bu? Ini rumahnya ya satu sih, satu dari kesana. Oh gitu. Berarti yang rumah yang lama yang ini ya? Yang lama ya, yang ini. Oke. Ini Dan tambahan. tadi kamarnya Mbak Mijan. Kalau misalkan pulang ke kampung halaman. Kalau foto-fotonya Bu ada nggak Bu? Fotonya cuma ada yang di waktu-waktu ini yang Waduh, ganteng usia banget ya. 18 tahun. Oke, ini ganteng banget ya. Di Karangraya, di Semarang.
Adanya lagi nonton apa, Dek? Lagi main game. Oke. Ya, kayak gini, cuma ginian. Oke. Ini Keluarga. satu keluarga. Berarti ini Ini nikahnya kakaknya. Ini nikahnya Mbah Mijan. ini cucu ibu dari Mbah Iya, Mijan. ini dari anak nomor 1. Mbah Mijan anaknya masih kecil. Oh, gitu. Nikah tahun berapa Mbah Mijan kalau boleh tahu? Tahun 12, tahun dari 2012. 2012. Dan kalau nama aslinya tuh siapa sih Bu? Kan Mbah Mijan itu berarti nama panggilan atau asma lakop lah gitu. Iya, dari perlengkapannya itu adalah Samijan. Karena zaman dulu itu mengikuti naluri ya. Jadi dinamain dari orang tua. Kalau ibunya namanya Samijah, anaknya laki-laki yang mengikuti dari ibu. Jadi Samijah, Samijan. Samijah, Samijan. Oke. Mbah Mijan itu anak yang pertama berarti? 2. Anak yang nomor Yang 2. kedua. Ini nomor 1. Yang mana? Oh, yang ini nomor 1. Ini anak Yang nomor ini. 1. Ini nomor 2. Nomor 2. Terus yang ini? Nomor 3. Nomor 4. Berarti Ibu teh Mbah Mijan itu berapa bersaudara, Bu? 3 dari 4 mijannya. Oh, jadi 3 bersaudara. Iya, 3 Anak nomor 2. Iya. Adik. Iya. Adik yang manis. Iya. Oh, ini foto-foto kenangan-kenangan ya, Bu. Kenang-kenangan ini yang fotonya Mbah Mijan ada. Ini Mbak Yunya yang nikah. Ini. Oh my god, matanya kayak Waktu masih mudanya berarti ya. Ya masih muda. Ini Mbah Mijan itu usia umur berapa ya? Dan sekarang Ya, juga masih muda. aktif konten ya Mbah Mijan ya. Yang dulu apa sekarang? Sekarang aktif jadi konten kreator juga kan di YouTube ya. Kalau sekarang udah punya apa namanya? Produk-produk yang dijual itu namanya obat mantun, Obat-obat herbal. kapuser, ya. Terus obat gigi, ya sakit gigi, herbal. Berarti udah beralih profesi dari peramal jadi obat-obatan herbal. Ya kalau masih dibutuhkan ya mau, tapi ya nggak seperti yang dulu. Dan ini Bu, maaf, kalau waktu dulu ini nggak boleh ditutup dulu aja. Waktu dulu kan berarti Mbah Mijan sering jadi peramal waktu usia Bapak Bu? Kelas 1 SMP ya? 12 tahunan. Berarti banyak tamu yang datang ke sini. Enggak, karena dia adalah mondok Oh, di pesantren. di rumah Mbah di Karanganyar. Setelah itu tamat dimulai dari SMP ya. Di SMP itu ada orang sakit, ya, ada orang sakit perut, dia ngomong, kalau sakit perut sini saya Obatin. kasih obat herbal, Bapak makan salak, saya pijet kakinya kayak gitu. Terus sembuh total. Ya itu dimulai dari itu. Jadi mulai ramainya masyhurnya itu ya Bu ya. Terus setelah itu ada orang yang zaman dulu yang namanya orang sih aku nggak tahu ya. Itu teman-teman yang cerita. Dia mau dikeroyok sama anak 8 ya. Dia malah menantang. Kalau berani satu-satu maju silakan. Kalau berani ini batu. Langsung Pecahin. Ya dipecahin kepalanya Mbak Mijan gitu. Terus dia lari semua. Lari kocar kacir berarti ya. Iya. Lari Jadi, terbirit-birit. ya. Terus setelah itu dia ada orang minta tolong di Adiwarno, desa Adiwarno. Setelah ada di Adiwarno itu, nah tolong lagi ngomong-ngomongan di dalam. Motornya di luar, ada anak pemuda 3. Katanya anak pemuda itu tidak senang sama Mbah Mijan. Mas Mijan datangnya karena masih muda, kok sudah jadi orang tua kayak gitu. Terus motornya itu dikasih garam, kan rontok semua, seolah-olah rontok semua. Terus mau dipakai, terus Mbah Mijan itu barusan selesai, ya. Nulung orang tersebut, terus dia keluar mau pulang, sudah nggak bisa dipakai motornya. Terus setelah itu diundang semua pemuda situ, ternyata anak 3. Yang undang bukan Mijan, yang undang itu yang punya hak di rumah situ gitu ya. Diundang, dia tidak ngaku. Setelah tidak ngaku, katanya Mbak Mijan sih diam aja, Mbak Mijan nggak apa-apa Pak, sudah nggak apa-apa gitu ya. Setelah itu dia sakit semua anak 3. Katanya kepalanya itu
dipukul-pukulin terus sama Mbah Mijan. Tapi Mbah Mijan nggak apa-apain. Tuh. Luar biasa, itu karomahnya mungkin ya Bu ya. Ya nggak tahu. Terus itu anak tiganya sakit semua, masuk ke rumah sakit. Terus setelah itu minta tolong aku disembuhkan sama Mbah Mijan itu. Dan ini Bu, maaf, tadi Ibu sempat bilang kan waktu di sana katanya Mbah Mijan tuh pengen punya pusaka ini, pengen punya jimat ini. Ada jimatnya di sekarang? Ada. Dibawa berarti? Nah, dibawa. Itu jimatnya kalau dia misalkan menginginkan apa datang, tapi dia ngomong, kalau mau ikut saya bantulah saya cari makan sendiri, aku tidak mau ngasih makan, gitu. Jadi nggak kayak yang lain ya, biasanya kan malam Jumat dikasih kopi hitam atau segala macam, ini mah enggak ya berarti ya. Oke, hanya sebatas khodam pendamping saja. Baik Ibu, terima kasih karena durasinya udah lama juga nih, udah diperkenankan saya silaturahmi ke rumahnya Ibu, rumah ya sejarah Mbah Mijan lah gitu. Oke. Tapi ini belum selesai kok Mas. Oh belum selesai, masih ada cerita lagi? Masih. Apa tuh ceritanya Bu? Oh ceritanya malah lebih enak. Apa tuh ceritanya Bu? Itu ada orang ya minta tolong dari Bandung Ya. ya, katanya dia digaibi. Istrinya sakit apa namanya, kalau stroke nggak bisa jalan. Stroke udah 3 tahun, katanya ngomong ada ajaib, silakan kamu minta tolong sama dukun kecil, mbah kecil di Jawa, orangnya di Bulu Payung, kayak gitu, di Karanganyar di Bulu Payung Jawa Tengah, Kebumen. Datang orangnya ke situ, dicari sampai orangnya kan naik kereta. Setelah naik kereta sampai ke Karanganyar, itu dia berhenti, sudah dijemput orangnya pakai motor. Orang pakai motor, terus sepeda motor, Pak mau ke rumah Mbah Nom ya? Iya, ke rumahnya Mbah Mijan. Iya, mari naik. Terus naik, diantar ojek sampai ke pasar. Sampai ke pasar, dia berhenti lagi, dijemput sama orang yang membawa kereta. Tuh kereta kencana kereta apa aku nggak tahu. Malam-malam tuh, jam 3 pagi. Terus dia sampai ke rumahnya Mbah Mijan. Sebelum sampai masih di pasar itu tukang ojeknya itu nggak mau dibayar, terus hilang. Terus dia sudah merasa gimana gitu ya, takut gimana. Terus naik kereta sampai menuju ke rumahnya Mbak Mijan, ke lokasinya ke Bulu Payung. Itu dia ngomong, itu ini rumahnya, ketuk aja orangnya ada di dalam, kayak gitu ya. Jadi kayak ada bisikan gaib itu Bu? Iya, terus gue yang supirnya, supirnya yang pakai apa nih tadi? Kereta kencana itu. Terus dia turun, setelah turun mau dibayar nggak mau dibayar, terus baru ketuk-ketuk pintu, tengok sudah tidak ada lagi keretanya itu. Wah, kalau saya ngalami kejadian gitu serem. Iya, terus seperti itu, terus masuk, ternyata ada Mbah Mijan ketemu, dimintain minta tolong karena ada orang istrinya sakit. Nah, Mbah Mijan itu masih kecil, belum punya apa-apa sama sekali. Apa yang untuk menyembuhkan, apa yang untuk dikasihkan, kan belum tahu, masih kecil kayak gitu. Barusan SMA kelas 1. Terus setelah itu, Mbah Putrinya ngomong, kamu kan bisa baca Al-Fatihah. Ya udah dikasih air putih, dibacakan Al-Fatihah kayak gitu ya. Setelah itu masuk ke kamar ambil air putih, ternyata ilmunya datang semua dari hati begitu, yang untuk menyembuhkan. Dia orangnya sampai ke situ ndak bawa apa-apa. Setelah 3 bulan yang lalu kemudian dia datang, satu mobil keluarga membawanya, ada pakaian, ada makanan, penuh banget di situ. Mungkin ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mijan itu orang biasa, orang bodoh, juga anakku ya, karena aku ya orang yang nggak mampu, cuma dari Allah lah yang tahu. Ya wajib kita syukuri karena karunia Allah semata, bukan dari siapa. Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi luar biasa banget, kalau atas izin Allah apapun nggak ada yang nggak mungkin.
hanya membacakan suratul Fatihah, tapi karena punya kelebihan yang lain, gitu ya Bu ya, bisa sembuh yang penyakit stroke yang udah lama banget. Dan anehnya itu ketika datang itu kayak ada yang jemput tapi tiba-tiba hilang. Kayak khodam pendamping kayak gitulah. Khodam pendamping yang nganterin si pasien tersebut ke Mbah Mijan. Aku nggak tahu kok. Wallahu Allah alam. yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan setelah itu mulailah ramai mungkin ya Bu ya. Iya betul. Setelah Setelah ramai itu terus menjadi terkenal sampai ke masyhur. Jakarta, sampai masuk ke TV. Alhamdulillah. Ya. Dan sekarang tetap fokus di Jakarta berarti ya Bu ya. Iya. Menetap di Jakarta. Baik Bu, karena durasinya udah lama juga, ini ceritanya sebenarnya sih masih menarik. Cuman ya berhubung waktunya nih udah sore, saya takut kehujanan. Di jalan kena longsor lagi. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya, karena ini kan mungkin sudah diridhoi Allah SWT. Kalau belum diridhoi nggak mungkin datang ke sini. Karena jauh-jauh Mas. dari sini. Alhamdulillah. Berarti ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin kalau nggak diizinkan nggak mungkin bisa silaturahmi sama saya. Alhamdulillah, terima kasih Sama-sama. atas kedatangannya Mas. Mudah-mudahan sukses Amin. berhasil apa yang dari tujuannya. Amin. Semoga selamat dari sini sampai ke rumah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman. Juga yang ditinggal sampai selamat sekeluarga. Amin. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Adanya gimana Dek bapaknya? Coba. Bye.